Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita mempelajari tentang menyimpulkan teks cerpen. Yang minggu kemarin tentang mengidentifikasi teks cerpen. Sekarang kita lanjutkan mengenai menyimpulkan teks cerpen. Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek KD 4.5. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan buktinya mendukung. Saya ulangi lagi. KD 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian yaitu membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Cerita pendek adalah cerita yang mengangkat atau menyaring serta mengembangkan suatu naskah cerita yang berdasarkan hadis kehidupan manusia yang dikembangkan oleh sang penulis dengan memakai rangkaian tokoh yang memiliki sifat beragam serta latar yang direkayasa dan menghasilkan suatu tampilan yang sesuai dengan cerita yang akan ditampilkan. Cerpen memiliki banyak sekali unsur-unsur pembangun dan struktur yang merangkai untuk membangun sebuah cerpen. Cara kita menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek adalah dengan memahami segala unsur yang terdapat pada suatu cerpen, yaitu kita harus mengetahui latar yang digunakan serta sudut pandang penulis yang mengembangkan karakter yang dirangkai sesuai dengan alur yang dimainkan setiap tokoh. Sekarang kita perhatikan mengenai langkah-langkah menyimpulkan cerpen. 1. Membaca teks cerpen dengan seksama. 2. Memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. 3. Menulis ide pokok teks cerpen. 4. Menemukan kesimpulan teks cerpen. Contoh simpulan cerpen yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Di sini kamu lihat di buku paket. Naskah cerpennya bisa kalian baca buku paket halaman 53 sampai dengan 60. Unsur-unsur pembangun cerpen. 1. Unsur latar. Simpulan dan buktinya. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Sekarang bukti simpulan itu di daerah kaki bukit yang subur. Nah, kutipan cerpennya, bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah. Nama Gunung Beser sendiri berarti mengeluarkan air terus-menerus. Terus-terusan air itu mengalir. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagian air itu masih
melimpah mengiringi sawah dan kolam. Selain itu masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Itu bukti naskah cerpen yang terdapat di dalam buku itu. Simpulannya daerah kaki bukit yang subur. Ini dari unsur latar tempat, itu buktinya. Berikutnya unsur sudut pandang penceritaan. Simpulan dan bukti sudut pandang orang pertama. Kutipan cerpennya, contohnya, saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut bersaksi. Sekali berburu, puluhan tikus atau berang-berang bisa didapatkan. Ini contohnya. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan trompet-trompet kecil dari batang padi atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak-anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Nah, ini termasuk sudut pandang. Unsur dari sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya, di situ ada kata saya. Unsur penokohan atau tokoh. Simpulannya di sini contohnya. Pada kutipan ini ada tokoh saya, kakek, dan penduduk. Buktinya, saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Di sawah saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau tidak. Ini buktinya. Sekarang unsur alur. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di sini simpulan dan bukti yang dicantumkan adalah alur maju. Buktinya, cerpen Pohon Keramat menceritakan mengenai sejarah Gunung Beser. Masa kecil tokoh saya, pembukaan hutan Gunung Beser hingga bencana yang melanda warga kaki bukit Gunung Beser. Itu alur, menggunakan alur maju. Sekarang kesimpulannya. Unsur cerpen terdiri dari latar, sudut pandang penceritaan, karakter atau tokoh, alur atau plot. Latar dari cerpen Pohon Keramat adalah daerah kaki bukit yang subur. Sudut pandang penceritaan adalah sudut orang pertama. Penokohannya adalah tokoh saya, kakek, dan
penduduk. Contoh cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Ini anak-anak bisa kamu baca di LKS. Unsur intrinsik cerpen, temanya adalah kejujuran. Buktinya sebagai ucapan terima kasih atas kejujuran Ipin, Pak Edison memberikan modal kepada Ipin untuk membuka kios di rumahnya. Alur maju. Latar, tempat, dan waktu. Buktinya di sini kalimat yang membuktikan ini latar, tempat, dan waktu di ufuk timur. Matahari belum tampak. Udara pada pagi hari terasa dingin. Di ufuk timur. Nah, ini termasuk tempat. Matahari belum tampak. Ini waktu. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lengang. Ini teks yang menunjukkan latar, tempat, dan waktu. Di sini juga menunjukkan latar tempat di agen koran. Buktinya menjelang pukul 5 pagi ia telah sampai di tempat agen koran dan beberapa penerbit. Dari beberapa penerbit. Kemudian di sini tempatnya di perumahan. Contoh bukti kalimatnya, ia mendatangi pelanggan-pelanggan setianya dari satu rumah ke rumah lainnya. Ini bukti latar, tempatnya di perumahan. Sekarang sosial. Latar sosial yang tergambar pada cerpen Kisah Seorang Penjual Koran ialah kehidupan seorang penjual koran, belia dan kejujurannya yang berbuah kebahagiaan. Karena dia jujur, akhirnya ada manfaatnya sehingga dia bahagia karena kejujurannya. Tokoh dan penokohan. Ipin, tokohnya Ipin, wataknya jujur. Buktinya dalam teks itu, setelah Ipin menemukan perhiasan milik istri Pak Edison, ia langsung mengembalikannya kepada Pak Edison tanpa mengambil perhiasan satupun. Kemudian tokoh Pak Edison baik hati, tahu balas budi. Buktinya sebagai ucapan terima kasihnya, Pak Edison memberikan modal kepada Ipin untuk membuka kios di rumahnya. Ini tanda bukti Pak Edison berterima kasih kepada Ipin. Sekarang amanat. Pesan apa yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, yaitu kejujuran selalu mendatangkan kebahagiaan atau kebaikan. Anak-anak, itu yang bisa dikutip dari unsur-unsur cerpen. Kalian bisa membaca teks cerpennya di LKS yang judulnya Penjual Koran dan Pohon Keramat itu di buku paket. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian penjelasan tentang menyimpulkan teks cerpen. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik untuk tugas melalui kuisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.